Selamat pagi semua. Selamat pagi teman-teman peserta webinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bergabung kembali di acara webinar pada kesempatan pagi hari ini bersama Acer Indonesia. Topik pagi ini adalah Happy Kids, Happy Parents, Guide to Home-Based Learning. Ini adalah webinar episode ketiga dari rangkaian webinar selama 2 hari sejak kemarin tanggal 3 dan 4 Juni diselenggarakan oleh Acer Indonesia, khusus dihadirkan bagi para orang tua yang mungkin ingin menemukan cara-cara yang cepat dalam membimbing anak belajar di rumah, khususnya dalam masa-masa pandemik seperti sekarang ini. Oke, pertama-tama saya ingin berucapkan terima kasih untuk teman-teman semua yang meluangkan waktu untuk berpartisipasi. Saya lihat sudah ada ratusan partisipan di pagi ini. Oke, apa kabar semuanya? Semoga semua di sini dalam keadaan baik-baik, keluarga, dan diberikan kesehatan, melakukan aktivitas produktif selama di rumah. Saya ingin perkenalkan diri, nama saya Hairul Zamani. Saya adalah konsultan di industri IT dan media sejak tahun 2014. Saya sekarang berkecimpung sebagai advisor di perusahaan bernama Almar Networks di sisi konsultan untuk software, hardware, di IoT, dan untuk artificial intelligence. Oke, singkat saja, selama kurang lebih 1 jam ke depan, Acer Webinar akan menghadirkan diskusi seputar pendidikan di masa COVID, di masa pandemi ini, untuk menghadapi era yang kita sebut new normal. Melalui webinar ini, Acer akan memfasilitasi pihak-pihak terkait untuk berbagi pengetahuan. Kita sharing aja, sharing pagi ini, sharing terkait pengetahuan dan tips praktis bagaimana menghadapi tantangan dan bagaimana memaksimalkan peran kita sebagai orang tua, mungkin sebagai guru saat belajar dari rumah, mengajar, dan para praktisi juga, dari para praktisi yang sudah berpengalaman tentunya. Oke, kita akan angkat topik mengenai bagaimana kita menciptakan suasana yang mendukung untuk anak-anak kita agar bisa tetap fokus belajar meski dari rumah ya. Karena seperti yang kita tahu, selama masa physical distancing, kita seperti dipaksa untuk tetap menjalankan aktivitas yang biasa kita lakukan, namun semuanya melalui media daring atau online ya. Kita pun juga mau tidak mau jadi superhero, multitasking atau sebutan lain yang bisa disematkan dengan tugas tambahan sebagai pengajar dadakan, juga sebagai orang tua dan sebagainya. Nah, hal-hal seperti ini yang sering timbul kalau kita bilang problems ya, masa transisi, masa sulit dan dialami bukan hanya kita, tapi seluruh orang tua, dan bukan hanya di Jakarta, bukan hanya di Indonesia, dan ini seluruh dunia terdampak ini. Transisi seperti inilah, transisi yang dadakan inilah yang kita akan diskusikan pagi ini. Bagaimana orang tua beradaptasi di masa pandemi. Baik, sebelum kita mulai acara, saya ingin menyambut dan memperkenalkan, kita ada 3 orang panelis dalam kesempatan pagi ini. Yang pertama kita ada Ibu Yuanita Permana. Beliau adalah mewakili dari orang tua, dan beliau adalah juga lifestyle influencer, selebgram ya. Saya mau sapa dulu. Selamat pagi Bu Yuanita. Hai, pagi Pak. Pagi, oke, sudah sangat semangat sekali ya pagi ini ya. Terima kasih Ibu udah gabung. Ya. Lalu kemudian saya akan sapa yang panelis kedua kita adalah Ibu Diah Arum Witasari, SPSI, MPSIT. Beliau adalah psikolog dari Associate Senior Consultant dari Daya Dimensi Indonesia, faculty member di Coaching Mentoring Institute. Selamat pagi Bu Wita. Selamat pagi Mas Hairul, selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi Bu Wita, senang sekali bertemu pagi ini. Sama, saya juga senang sekali. Ini topiknya orang tua banget nih soalnya. Ya. Memang benar-benar isu. Saya pun mengalami ini, jadi saya nggak sabar juga pengen tahu sebenarnya apa sih sebenarnya yang kita bahas. Oke, lalu juga kita ada panelis dari satu lagi, beliau adalah Pak Riko Gunawan. Pak Riko Gunawan ini adalah Head of Commercial Product and Solution dari Acer Indonesia. Saya ucapkan selamat pagi untuk Pak Riko. Pagi Pak Riko. Selamat pagi Pak Khairus, juga semua yang hadir di dalam webinar ini. Oke, terima kasih Pak. Selamat berjumpa kembali Pak.
Kemarin Ya, Pak Riko ada juga di topik pertama. Oke, Pak Riko pada kesempatan hari ini akan membahas mengenai bagaimana teknologi bisa membantu kita sebagai orang tua pendidik untuk bisa membantu proses belajar khususnya untuk anak-anak kita dari rumah. Oke, baik. Oke, kita akan coba mulai sharing session pagi ini. Ya, jadi Bu Yonita dan Ibu Wita akan saling sharing bagaimana peran penting orang tua dan tips dan triksnya ya. Oke, untuk Ya. mengawali pagi ini, saya langsung kasih kesempatan untuk Ibu Yuanita. Saya panggilnya Bu Nita aja ya. Boleh. Oke, Bu Yuanita. Ibu Nita, oke. She's a mom of two. Ada 2 orang putra-putri ya. Iya. Oke, dan juga parent lifestyle influencer di Instagram. Oke, baik. Mungkin nanti lebih ke banyak ke apa saja tantangan yang dihadapi, kemudian bagaimana orang tua membagi waktu antara pekerjaan, seperti ketahui juga masing-masing punya kesibukan. Lalu pembelajaran apa yang bisa didapat selama masa pandemi dalam mengawasi anak belajar dari rumah. Oke, untuk waktunya dipersilahkan kepada Ibu Nita sharingnya. Silakan. Oke, makasih Pak Kairus. Sama-sama. Jadi problema kita itu sekarang ini, ya untuk anak yang belajar di rumah, yang pertama itu adalah waktu. Jadi kalau di sekolah itu kan ya sehari bisa 6 sampai 8 jam, tambah ada ekstrakurikuler semuanya. Nah, sekarang kalau di rumah itu paling, anak saya kebenaran yang pertama ini umur 3, yang pertama umur 8, yang kedua umur 3. Nah, masing-masing itu dari sekolahnya yang pertama pakai Google Classroom, yang kedua pakai Zoom Class. Nah, jadi, waktu paling cuma, hanya 40 menit. Nah, itu setiap pelajaran itu ada, setiap pelajaran itu bareng sama teman-teman yang lain kan. Nah, fokusnya dia itu, pertama-tama tuh bukan pada pelajaran, tapi, "Mama, kapan corona berakhir? Kok aku musti begini? Kok aku musti pakai, laptop? Kok aku musti, belajarnya online begini? Kapan aku ketemu teman-teman lagi?" Nah, itu waktu Maret-Maret, pertengahan ya, waktu pertama kali corona ini kita nggak boleh masuk sekolah semuanya. Nah, itu, pergumulan kita sebagai orang tua tuh, untuk, pertamanya tuh dia kaget. Jadi kita musti bisa kasih, pengertian, explanation. Nah, kalau yang anak pertamaku itu bisa, her name is Abigail. Nah, dia sekarang lagi kelas 2, itu pengertian dia bisa, ngerti gitu. Nah, kalau yang kecil masih umur 3 tahun, jadi dia taunya, ya, masih cuek lah gitu, nggak ngerti juga gitu kan, what is corona gitu kan. Jadi dan dia pun konsentrasinya belum bisa, full gimana ya, jadi 5 menit nih standby di komputer. Nanti 5 menit kemudian udah lari-lari ke mana-mana gitu. Jadi ternyata, jadi guru itu tidak mudah, Bapak Ibu. Betul betul betul. Jadi guru itu tidak mudah banget ya kan. Jadi benar-benar kita tuh harus, ekstra perhatian dan, itu kan, lumayan ya kalau untuk yang anak kelas 2 pelajaran juga udah banyak dan kemarin itu pas exam. Jadi ada exam yang, pakai Google juga gitu. Jadi, ya itu sih problema kita dan, kebenaran saya dan suami kita berdua bisa bekerja sama. Gitu. Jadi, bisa bareng-bareng lah. Kadang misalkan saya yang kecil, bapaknya sama yang gede gitu, atau kebalik gitu. Jadi, itu penting banget sih komunikasi karena, ya kan kita di rumah aja ketemunya lu lagi gitu kan. Jadi bener-bener sama anak pun kita harus, komunikasi itu harus lancar. Karena kalau, kita kan harus jaga mood anak kita ya. Nah, kalau dia udah mogok, aduh susah. Jadi ya itu, yang pertama itu. Terus, lingkungan. Kan dia, kalau di sekolah, pasti kan ketemunya ada guru, ada teman, jadi kayak, eee, stress relief lah. Maksudnya kalau di rumah kan ya nggak ketemu siapa-siapa gitu. Jadi kita sebagai orang tua musti kreatif juga, antara, kan kalau belajar kan paling
1 jam, 2 jam dalam sehari. Nah, kita harus bisa ada, apa ya, kegiatan yang lain yang positif selama di rumah aja. Itu sih yang saya terapkan dari waktu bulan Maret. Jadi seperti misalnya, mmm, karena apa, mereka kan kepengen, "Aduh Mama mau dong main, mau dong pergi." Kalau yang waktu bulan-bulan pertama tuh masih, "Enggak deh ya, kita di rumah aja," gitu kan. Karena masih Mhm, kaget juga kan kita sebagai orang tua maksudnya bener-bener protektif banget gitu kan, yang mhm. setiap hari tuh bisa, "Ayo habis pegang apa, cuci tangan," padahal nggak Mhm. kemana mana gitu kan. Betul betul Nah, betul. Saya juga jadi ngalamin kita persis kayak seperti itu ya, ya betul. Bapak juga ngalamin ya, mungkin Mhm, sedikit parno kali gitu ya, Pak, ya. mhm mhm Tapi mhm setelah bulan April, Mei, itu lebih kondusif gitu, maksudnya mhm. udah heeh, udah lebih mengerti Udah mulai tentang nerima lah ya, udah mulai iya, nerima ya. tentang apa sih ini virus Oke. corona ini sudah lebih Iya iya banyak dapat iya pembelajaran dari iya. luar ya. Betul betul Nah, betul. itu jadi, saya tuh bikin kegiatan misalkan nih seperti kalau masak gitu, bareng-bareng. Jadi kayak mereka tuh kayak, eee, "Today kita ngapain Mama?" Jadi kayak ada Mhm. semangat gitu loh, Mhm karena mhm mhm. kita juga sebenarnya bingung gitu kan, Mhm tapi mhm. ayo deh kita bareng-bareng, Mhm mhm. daripada nanti dia bete apa kan harus Mhm. dijaga mood-nya. Nah Mhm terus, mhm. seperti jalan sore bareng, Oke. nonton YouTube bareng, ngerjain PR pun bareng. Nah bedanya gini, kalau dulu waktu sekolah, pulang sekolah kebenaran anak saya yang besar ini Abigail, dia itu anaknya memang suka, belajar. Jadi dia bisa, "Mama today I have homework, this one this one this one." Oh oke, dia bisa, bikin sendiri gitu. Kita cuman hanya perlu mengingatkan saja. Nah, sekarang setelah di rumah ini, "Ayo Ebi, ada PR apa hari ini?" "Iya Ma, ini nih." "Oke bikin deh." "Entar dulu ya Ma, ini dulu ya, makan dulu." Atau enggak apa dulu gini, "Oh Excuses oke ya. deh oke." Iya iya iya, so many excuse gitu kan, tapi Iya. ya gimana ya, Mhm kita nggak mhm. mungkin, yang marah juga gitu Mhm kan, kita harus mhm. mengontrol mood-nya dia juga, Mhm mhm. sembari kita juga mengontrol mood kita juga, Pak. Ya Iya kan? Nah, betul betul. jadi, di situ tuh terkadang kalau mama lagi oke ya kan, "Oke, nggak apa-apa sayang, ya udah Mhm. entar tunggu ya." Tapi kalau lagi mama nggak oke ya kan, Mhm mhm. entar Abigail lah, udah Iya. begitu. Jadi ya mungkin Bapak Ibu pasti semua di sini mengalami ya. Iya, Kita ini kan semua saya yakin semua pada senyum-senyum nih, emang persis banget iya, sih, Bu, mirip-mirip persis ya ya. kan, Iya. ibaratnya gimana ya Pak, kesabaran kita sangat-sangat Iya diuji. iya, betul betul, tapi oke 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 Ya, oke. heeh, terus, ya, eee, itu dia. Jadi kita benar-benar harus sabar. Nah itu Oke. benar-benar, gimana ya, jadi kayak kita juga ikutan belajar juga sih gitu, ternyata memang benar jadi guru itu tidak mudah. Nah, dan dan karena kita di rumah kan hanya kita-kita ini kan, jadi, yang aku rasakan selama pandemik ini di rumah aja udah 2 bulan lebih, kita jadi lebih deket. Jadi udah jadi kayak teman, udah jadi mama gitu. Iya Ya iya, itu ada sih, Pak. hikmahnya ya, bisa Ada jadi masak hikmahnya juga. bareng gitu ya, gitu. Bener bener. Oke oke Biasanya oke. mungkin jarang ya kan, tapi jadi, ya dia kalau ada apa misalkan nih dia bilang, "Mama, aku kangen sama temen ini." Oh ya udah entar pas itu jadinya sekarang, ya itu Pak, pengaruh gadget ya maksudnya, gadget kan kita harus bisa mengontrol juga ya untuk anak, tapi ya beruntung juga kita ada gadget, kalau enggak mungkin anak-anak kita nggak bisa, seperti ini sekarang nih ada homeschooling dan dia, sehari-hari bisa video call gitu sama temennya. Aduh Iya, anak SD ya kan, kayaknya nggak mau kalah sama ya. orang tuanya nih. Bener bener, nggak mau kalah. Tapi ya apa daya, maksudnya emang, Betul betul ya betul. Iya memang dibutuhkan juga ya, Pak, betul ya. betul betul. Jadi Heeh. jadi bersaing di rumah nih. Nggak bersaing sih, Pak, bareng-bareng malah. Kadang Oh bareng-bareng, kolaps ya, sebelahan kolaps. gitu kan. Oke oke Iya, ya oke. ampun. Menarik Saya menarik menarik sama menarik. grandma-nya, dia sama temennya, ya Oke oke oke, ampun. menarik menarik. Saya yakin juga banyak dari, orang tua yang join pada kesempatan Pasti. pagi ini Mmm, exactly hampir mirip lah ya, cuman dinamikanya iya mungkin berbeda satu sama lain ya sih. iya. Oke oke oke. Oke oke, thank you Bener, banget Pak. nih sharing-nya Iya, nih. sama-sama, Saya, Pak. lihat di Instagram Iya. panggilannya Mami Nitnot ya?
Iya, Mami Mami oh, Nitnot. oke. Oke, oke. Saya panggil Mami Ya, Nitnot aja ya biar kita lebih boleh Pak biar lebih Khairul. santai, oke. Iya, Oke. Oke, kalau gitu, boleh. terima kasih banyak nih Mami Nitnot nih atas, sharing Ya, pengalamannya. Oke, sama-sama. sebelum kita lanjut ke sharing session kedua, saya ingin, Mhm. kasih reminder di akhir siang ini nanti setelah diskusi selama seluruh panelis, teman-teman nih udah ada ratusan nih dari seluruh Indonesia nih. Wah, selamat pagi semuanya nih. Eee, Hai hai. untuk teman-teman yang ingin bertanya tentang topik kita hari ini, udah bisa disiapin dari sekarang, lalu Mhm. bisa disampaikan ke klik tombol Q&A, bisa langsung diketik di sana. Tentunya nanti Mhm. nggak semua pertanyaan mohon maaf bisa terjawab, misalnya karena kan ada keterbatasan waktu. Tapi kita usahakan Ya. akan kita pilih beberapa pertanyaan terbaik, semoga salah satunya dan semoga pertanyaan yang lain juga nanti teman-teman juga bisa bisa ada, dijawab mungkin tapi nggak disampaikan di, kesempatan Mhm. webinar pagi ini. Baik, oke, saya mau lanjut ke sharing session kedua. Ya, ini udah nggak sabar juga nih, pengen tadi udah dengar dari orang tua gitu, Ya. karena saya bukan hanya sekedar moderate, kadang-kadang ada topik yang saya moderate tapi saya nggak paham, tapi Mmm. kali ini saya juga pelaku, jadi saya juga antusias nih, saya juga, pengen tahu nih. Oke, sharing session Ya. kedua kita dengan Ibu Diah Arumitasari. Saya akan persilahkan Ibu Diah. Pagi Ibu Diah, Selamat ini, pagi, selamat pagi. ya, beliau, saya ulangi lagi, beliau adalah, seorang psikolog, executive coach, konsultan, dan fasilitator yang sekarang aktif sebagai associate senior consultant ya Bu, di Iya Daya betul, Dimensi Indonesia dan juga ya, faculty member di Coaching Mentoring Coaching Institute. Mentoring Institute. Ya. Baik baik, Ibu Diah udah siap presentasinya? Iya, saya ada slide yang Oke. saya mau share ya. Mohon izin, Oke. mau Baik. saya Oke, share. untuk waktunya baik, saya persilakan Bu, untuk waktunya. Oke, terima kasih Mas Khairul. Selamat pagi Bapak Ibu atau siapapun yang sudah hadir di sini. Tadi saya lihat ada orang tua, ada pendidik gitu ya. Saya ingin sharing tentang eh, apa yang tadi kalau keluhan dari suara hati orang tua dari Mami Nitnot gitu ya. Ya. Saya ingin melihat dari angle yang berbeda gitu. Eh, Oke. ada 4 hal yang ingin saya share di sini sedikit tentang pengantar dan juga Mmm. karena pembahasannya dari sudut psikologi gitu, jadi saya perlu merasa penting untuk Bapak Ibu semua hadirin di sini untuk, bisa paham juga aspek perkembangan, psikologis ya pada anak-anak kita. Ya. Kemudian tentunya, yang sedang hangat topiknya beberapa bulan terakhir adalah dampak perubahan, khususnya untuk school from home terhadap kondisi psikologis Ya. anak dan tentunya nanti terakhir adalah bagaimana peran orang tua, gitu. Mmm. Nah, ini kenapa saya ingin menyampaikan, pengantar ini, supaya kita semua dapat pemahaman dulu, anak itu Ya. yang mana sih, gitu ya. Karena kalau bicara anak itu kan dari lahir itu udah, anak, sampai remaja, sampai orang tua, kita pun anaknya orang tua kita. Tapi kalau bicara dalam konteks seorang anak yang sedang belajar, most likely ada di sini nih, mulai early childhood, gitu ya, kalau anak-anaknya Mami Nitno tadi kan udah 3 Ya. tahun mungkin masuk PAUD 3 gitu tahun. ya, anak udah mulai Ya. di playgroup, itu masuknya di usia ini nih. Sampai, Oke. sekolah, remaja gitu ya, sampai Mhm. mungkin, SMP, SMA, dan, kemudian perguruan tinggi. Kalau itu udahlah, Mmm. mungkin sudah lebih mandiri gitu ya, kalau anak-anak yang, sudah, remaja dan masuk ke Ya. usia dewasa awal. Nah, yang perlu diperhatikan adalah sebagai orang tua kita harus paham dulu nih aspek-aspek Mmm. perkembangan anak kita, aspek dari perkembangan dari sudut psikologis. Saya membuat dalam secara umum gitu ya, garis besar di sini adalah aspek perkembangan yang pertama fisik motorik, kemudian kedua kognitif, termasuk juga perkembangan bahasa dan psikososial. Ini dulu yang saya merasa perlu menyampaikan secara umum, walaupun nggak detail, tapi orang tua harus tahu. Kalau pengen Ya. tahu detailnya, kalau mau cari googling itu banyak sekali. Apa sih aspek perkembangan motorik? Apa itu aspek perkembangan kognitif dan apa itu aspek perkembangan psikososial? Tapi kalau dalam bahasannya kita konteksnya adalah, anak usia sekolah, mungkin orang tua jadi perlu lebih perhatian di area yang ini. Ini kursor saya kelihatan kan ya? Jadi early childhood itu tugas perkembangan Kelihatan. fisik motoriknya apa? Kebayang, berbeda karena pada saat ini
pertumbuhan fisik itu sedang menuju pada penguatan bentuk yang kalau bentuknya mininya orang dewasa, tapi sebetulnya ototnya masih belum sekuat orang dewasa. Jadi dia butuh eksplorasi, butuh aktivitas yang memang menstimulus perkembangan fisiknya sampai usia sekolah. Makanya untuk anak-anak ketika di situasi seperti ini bisa jadi karena terbatas lingkupnya, biasanya di sekolah bisa lari-larian, di rumah jadi sangat limited gitu. Nggak semua orang punya halaman luas dan apalagi dibatasi nggak boleh keluar ruangan. Itu ya selama PSBB pembatasan kemarin lebih banyak di rumah, keluar sebentar hanya 15 menit untuk jemur. Nah, sementara mereka lagi punya kebutuhan perkembangan fisik ini, gitu ya. Demikian ini saya rasa kurang lebih sampai anak SD, elementary school itu masih ini isunya. Kalau remaja nanti sudah beda lagi. Kemudian perkembangan kognitif. Nah, saya rasa untuk perkembangan kognitif ini dari Piaget untuk anak-anak usia sekolah mulainya di sini pre-operasional. Mereka mulai merepresentasikan dunia melalui simbol, kata, gambar, bentuk, gitu ya. Jadi semuanya harus konkret. Makanya tadi corona itu apa? Mereka mulai bertanya-tanya nih anak seperti ini, gitu ya. Nanti anak yang udah SD udah lebih besar, ya dia udah mulai bisa lihat, udah bisa baca. Nah, untuk yang sudah SMP, SMA, mereka udah pemahamannya lebih mudah kita ajak bicara gitu, karena memang perkembangan kognitif mereka harus konkret nih di anak-anak usia TK gitu ya, sampai bahkan mungkin awal-awal usia anak SD. Nah, ini menarik perkembangan psikososial ini yang saya dari bawah sampai atas ini dari lahir sampai dewasa tua gitu ya. Nah, saya yang kotakin. Ini adalah yang jadi isu anak-anak school age children kita nih, anak-anak siswa kita. Tadi makanya anaknya Mami Nitno tadi, kapan kita ke corona berakhir? Karena mereka rindu sama lingkungan sekolah. Betul. Yang kecil perlu eksplorasi, perlu main. Dunia mereka bermain, Bapak Ibu. Mereka belajar melalui bermain. Ketika proses bermain itu dibatasi, itu yang mereka anak-anak ini bisa timbul stres pada mereka. Sekolah juga lagi menikmati sekolah, apalagi yang naik school bus mungkin ya, naik di sekolah ketemu teman-teman, berangkat bersama-sama di sekolah ketemu teman, apalagi yang udah mulai remaja, mulai ada bisa menjalin hubungan, udah ada klik pertemanan tadi, makanya nggak bisa ketemu langsung, hubungannya jadi lewat gadget gitu, video call. Jadi kebutuhannya beda, semakin remaja semakin tinggi kebutuhan sekolahnya apa, ketemu teman. Bukan sekedar belajarnya gitu, tapi berhubungan dengan teman-teman, lingkungan sosial itu menjadi penting tuh buat remaja. Gitu ya. Apalagi selama ini mungkin beberapa orang tua sangat strict tidak memperbolehkan anaknya menggunakan gadget. Tiba-tiba di situasi seperti ini mau nggak mau harus boleh. Itu kan harus jelas. Kenapa sekarang boleh? Kemarin-kemarin ayah bunda terlalu strict ke saya gitu ya. Nah, ini understanding atau pemahaman tentang perkembangan psikologis anak ini menjadi penting. Nah, sekarang saya akan masuk ke dampaknya buat anak-anak. Apa sih dampak perubahan ini? Nggak banyak-banyak, tapi besar. Dampak school from home terhadap kondisi psikologis anak. Yang pertama, tentunya yaitu tadi aspek perkembangannya jadi agak terganggu. Seperti tadi ya, ketika anak usia bermain, dia butuh ruang yang luas untuk bermain, tiba-tiba playground ditutup. Biasanya kebetulan kalau punya halaman luas bisa lari-lari di halaman, ini tadi orang tuanya parno, jangan, nanti ada virus terbang gitu ya, harus pakai masker gitu. Sementara mereka lagi butuh untuk itu. Kognitif dan psikososial juga sama. Jadi ada tiba-tiba lingkungan yang membatasi perkembangan atau kebutuhan perkembangan psikologis anak. Akhirnya muncullah yang kedua, stres. Tapi ini yang harus dikelola. Karena ternyata stres itu, ini saya ambil datanya dari Center of Developing Child dari Harvard University. Stres itu ada 3. Sebenarnya stres itu bisa dilihat dari sudut positifnya. Ketika misalnya gini, anak harus ke dokter gitu ya. Tapi kalau udah lewat kan kita bantu, ini positif.
pengalaman pertama yang mungkin agak stressful buat anak, tapi karena kita ada di sana, orang tua mendampingi, mereka jadi punya pengalaman yang baik tentang oh ternyata ke dokter itu nggak apa-apa, gitu ya. Jadi peran orang tua jadi penting di sini. Kemudian yang kedua jadi positive stress ini adalah mungkin cara kita mengajarkan anak supaya dia bisa meningkat kepada keterampilan tertentu yang lebih baik. Ayo coba ke kamar sendiri naik misalnya gitu. Itu kan once kita kasih satu kali pengalaman, anak sudah lebih percaya diri untuk melalui itu. Yang kedua tolerable stress. Ini kadang-kadang butuh pendampingan, butuh orang tua sedikit boleh melepas. Karena ini kayak main harus balance gitu ya. Pada saat anak sudah teriak minta bantuan gitu, teriaknya belum tentu bicara, mungkin jadi murung atau orang tua yang punya inisiatif untuk masuk supaya dia bisa toleran terhadap stres yang itu. Nah, yang agak bahaya memang yang toksik. Ini kalau kita sendiri tidak mampu atau tidak mendampingi anak untuk memahami situasi yang terjadi, itu akan menjadi toksik. Padahal sebetulnya di situasi seperti ini ada peluang loh, Bapak Ibu sekalian, untuk membangun resiliensi pada anak, ketahanan dia, ketangguhan dia. Kita perhatikan generasi yang kena pandemi COVID ini, 5-10 tahun lagi akan beda. Mungkin bisa lebih resilience anak-anak, lebih tangguh dibandingkan generasi yang lain. Saya terharu sama orang tua yang anak-anaknya baru lulus SD, SMP, SMA, wisudanya nggak ada di sekolah, online. Ini tren baru. Di satu sisi memang aduh kasihan, enggak, di satu sisi saya bilang, yay, ini generasi yang berbeda gitu. Ya. Nah, ini slide terakhir saya. Jadi gimana orang tua bisa memberikan dukungan gitu ya, yang positif pada anak. Nomor 1, Bapak Ibu, mindset kita sebagai orang tua, cara pandang kita itu yang harus berubah terlebih dahulu. Kita harus bisa bersahabat. Bersahabat itu nggak selalu confirm, nggak selalu menentang, tapi bisa balance dengan perubahan ini. Bahasanya menerima perubahan ini. Kadang mungkin ada tidak setujunya gitu, tapi kita punya cara pandang yang baru. Yang kedua, pahami aspek perkembangan anak sesuai tahapannya. Gitu ya. Karena tadi kan beda usia, beda kebutuhan, aspek perkembangannya juga berbeda. Supaya kita paham, mungkin respon kita kepada anak yang lebih matang akan berbeda dengan adik yang lebih kecil. Ya. Yang ketiga, interaksi yang efektif. Nah, interaksi efektif ini penting sekali. Ini adalah salah satu upaya orang tua untuk membantu anak mengelola stresnya. Dalam interaksi itu banyak, jadi nggak sekedar komunikasi, tapi bagaimana kita menunjukkan afeksi, memberikan dorongan atau penguatan, merespon secara positif, karena mungkin tadi kadang-kadang kitanya lelah, responnya jadi tidak acceptable buat anak itu, dan tetap ada pengajaran. Ingat, pengajaran bukan menggantikan fungsi guru, Bapak Ibu. Nanti kita stres sendiri, karena mungkin kita tidak punya kompetensi atau kapabilitas sebagai guru. Kita adalah orang tua, bahwa kita melengkapi skill itu boleh-boleh saja, tapi jangan kita punya standar, saya harus jadi guru buat anak saya, gitu ya, kecuali memang kita mampu melakukan itu. Yang berikutnya, pelajari hal-hal baru untuk diri sendiri dan tentunya untuk mendukung kebutuhan home learning anak. Tadinya nggak paham itu apa platform digital, ternyata kita harus belajar. Dan kalau di rumah ada area belajar yang dikhususkan buat anak. Mungkin kita nggak punya kamar khusus, tapi ada spot khusus di rumah supaya anak itu fokus, ya. Selama interaktif dengan guru di sekolahnya secara online, penggunaan teknologi dan juga pengaturan screen time. Tadi Mami Nito bilang cuma 40 menit. Iya, karena memang ada batasnya. Lebih dari 40 menit yang dibuka beda sama anak-anak game atau YouTube film kegemarannya dia gitu ya. Nggak bisa konsentrasi karena anak itu butuh yang konkret, butuh guru hadir di hadapan dia ketika dia melihat online, yang dilihat bukan apa yang dikatakan miss di sekolah atau guru di sekolah, tapi asiknya ada yang popping up gambar-gambar jalan, itu yang lebih menarik buat mata anak gitu ya. Dan yang terakhir, para orang tua stay connected, maksudnya tetap punya hubungan baik dengan lingkungan supaya kita juga updated sekolah. Jadi kita
tadi jangan jadi guru tapi kita punya hubungan baik dengan pihak sekolah supaya kita bisa bantu saling support dengan teman dan juga pihak otoritas ya supaya kita nggak dapat berita hoax, beritanya betul-betul berita yang akurat yang memang yang kita butuhkan. Saya rasa itu mungkin. Terima kasih Mas Khairus, nanti kita bisa lebih lanjut ke tanya jawab kali ya. Baik. Oke, Bu Ita, terima kasih banyak. Menarik sekali pemaparannya. Sepertinya slide by slide saya perhatikan memang yang memang itu yang kita hadapi sekarang ya. Oke, terima kasih. Mungkin ada tanggapan kalau dari Meminito, saya lihat memang lebih banyak lebih ke tunjukkan sharing ke kita level of stress-nya gitu. Jadi misalnya kan ada ya saya juga melihat di rumah, saya ada putri nomor 2 Alia namanya, dia tuh sampai bilang begini, adik tuh sebel ya sama corona gitu, nggak sebel sama yang lain. Sekarang sebelnya sama corona gitu. Corona ya. Kalau abang masih bisa lihat Google kan, kalau adek ngapain gitu, dia bilang gitu. Adek tuh udah bosen gitu kan. Pakai begitu ada momen dia video call sama teman-temannya, dia excited banget. Begitu selesai video callan, dia balik bad mood lah. Bete lagi. Karena dia butuh lebih. Jadi kayak kurang gitu. Ya. Betul. Oke. Baik, terima kasih banyak. Oke, sekarang kita masuk ke sharing session 3. Saya akan persilahkan sekarang ke Pak Riko ya. Oke, Pak Riko ini Pak Riko saya ulangi lagi, beliau adalah Head of Commercial Products dari Acer Indonesia. Seperti kita ketahui, Acer selama ini juga sudah dikenal untuk sebagai enabler teknologi yang membantu salah satunya di dunia pendidikan kita ya. Mungkin Pak Riko akan bisa share ke kita pandangan-pandangan Acer seperti apa dan produk-produk Acer solusinya, teknologinya seperti apa yang bisa memberikan solusi dari apa yang kita hadapi sekarang ini di masa COVID pandemik ini. Baik, saya berikan waktu untuk Pak Riko. Pak Riko, ada slide yang mau di-share? Ya, nanti ya, saya kasih sedikit dulu introduction. Baik. Terima kasih Pak Riko. Ya, Mas Khairus. Sama-sama. Jadi bagaimana nih teknologi bisa membantu proses belajar di rumah supaya lebih menarik ya dan lebih efektif. Tentu tadi seperti Mbak Wita bilang, kita juga perlu imbang nih. Jangan sampai penggunaan teknologi, gadget, screen time ini jadi membuat anak kita kayak semacam addicted ya. Ini terjadi. Dimana kayaknya harus setiap hari main gadget. Nah, tentu kita harus mengimbangi, kita harus juga beri buku, baca buku, main game edukasi, mungkin kita exercise di rumah dan sebagainya ya tanpa bantuan teknologi. Gitu. Tapi teknologi juga bisa membuka wawasan lebih lagi bagi anak-anak kita dan supaya nggak bosan juga gitu. Nah, kalau kita lihat banyak sekali pembelajaran bahan-bahan edukasi, resource di internet ya, yang pada saat pandemik ini itu diberikan gratis sebenarnya oleh perusahaan-perusahaan. Nah, saya juga lihat-lihat kayak museum-museum terkenal aja di dunia ini, di Eropa, di Amerika, di manapun, itu memberikan virtual tour gratis. Jadi kita bisa mungkin kita biasanya ya harus pergi ya ke New York misalnya ya, lihat satu museum tertentu yang bagus mengenai histori. Nah, sekarang kita bisa lihat hanya dari internet dan itu virtual tour. Kita bisa kayak berjalan, masuk ke satu gedung dan satu ruang, bisa lihat benda-benda, dinosaurus, sebagai macam, lain-lainnya itu semua dari internet aja. Dan itu sangat menarik ya kalau saya lihat. Bahkan di Indonesia sendiri, Museum Nasional pun kita bisa lihat secara virtual. Jadi kalau Bapak Ibu di rumah penasaran nih misalnya apa sih Museum Nasional nih, mungkin belum pernah nih ya. Nah, itu bisa juga tuh, kita bisa masuk ke website-nya, kita bisa lihat tour virtual 360 degree, melihat benda-bendanya. Jadi itu banyak sekali knowledge yang kita bisa dapatkan
di internet ya. Jadi di internet nih bukan hanya nonton YouTube, buka unboxing Ya. game atau unboxing toys, tapi banyak sekali hal-hal yang bermanfaat bagi anak kita ya. Dan juga banyak free aplikasi tadi yang saya bilang ya. Ada aplikasi buat matematika, musik, science, belajar bahasa, itu yang saat ini dikasih gratis beberapa bulan selama ini ya, selama pandemi ini sebenarnya satu kesempatan yang sangat luar biasa ya kita bisa dapatkan ya, tanpa bayar. Yang penting ada koneksi dan ada Free. perangkat kerasnya. Nah, kalau bicara perangkat keras tentu kita di rumah ini perlu mengenai perangkat teknologi tentu kita ada 3 hal komponen utamanya ya perangkat kerasnya, yaitu komputer, PC, laptop, tablet, ataupun smartphone. Dan kemudian perangkat lunaknya ya bisa software edukasi tadi, bisa internet ya yang kita bisa akses dari rumah, dan juga harus ada koneksi internet lah, broadband ya. Jadi ini yang penting, ataupun 4G, 3G yang kita bisa pakai untuk mengakses tadi internet, bahan-bahan internet yang ada di internet. Nah, selain itu juga perangkat teknologi ini bisa menjadi satu tool yang dimanfaatkan dengan sangat efektif untuk mengasah soft skill. Jadi bukan hanya teknis, tapi juga soft skill dari anak-anak kita. Kita tahu di abad 21 ini ada 4 soft skill yang sangat dibutuhkan ya. 4C kita bilang ya, komunikasi, kolaborasi, creativity, critical thinking. Nah, dengan menggunakan teknologi ini, kita bisa tuh melakukan komunikasi, kolaborasi dengan tadi misalnya ya, dengan Zoom, dengan Google Classroom, bisa anak-anak sama-sama mengerjakan satu project, kerja kelompok dari rumah masing-masing. Misalnya buat presentasi mengenai metamorfosis kayak apa, nah itu bisa dilakukan. Nah itu mengasah skill komunikasi dan kolaborasi. Kemudian skill kreativitas itu juga bisa diasah dengan misalnya anak-anak kita belajar desain, gambar, buat satu desain grafis di komputer, buat presentasi di video yang menarik, yang buat nanti di-share dengan teman-temannya. Nah, itu juga mengasah kreativitas dari anak-anak kita. Kemudian critical thinking juga bisa dibentuk dengan salah satunya belajar coding, belajar pemrograman komputer. Nah, kalau kita bilang coding ini bukan artinya coding untuk orang dewasa ya, orang-orang yang udah bekerja. Tapi sejak dari kecil pun, dari SD pun sebenarnya bisa belajar pemrograman komputer. Dan itu mengasah skill dari anak-anak kita, terutama untuk critical thinking dan systematic thinking. Nah, seperti Steve Jobs nih, pendiri Apple bilang, everyone should know how to code because it teaches you how to think. Jadi setiap orang nih sebenarnya harus belajar cara membuat program komputer, karena itu mengajar kita untuk berpikir dengan sistematis, dengan kritis. Nah, itu bagaimana teknologi bisa membantu proses belajar di rumah ya. Nah, Acer sendiri sebagai perusahaan teknologi juga berkolaborasi dengan berbagai aplikasi vendor seperti Microsoft, Google, dan lainnya. Kita siap membantu sekolah-sekolah yang membutuhkan, juga para orang tua, guru yang membutuhkan bagaimana mengadopsi pembelajaran digital maupun blended learning ini ya di dalam proses belajar mengajar. Nah, saya mau share satu slide bagaimana perjalanan Acer selama beberapa tahun terakhir ini melakukan inovasi dan terkait juga dengan dunia edukasi ya. Bentar ya, saya share. Oke, bisa dilihat. Oke, jadi dari tahun 2016 Acer sendiri sebelum tahun 2016 Acer sendiri sudah mengeluarkan berbagai macam inovasi untuk client computing ya, jadi untuk desktop, notebook, all-in-one, monitor, projector, dan itu sudah kita lakukan selama beberapa tahun sebelumnya. Nah, kemudian tahun 2017 kita masuk yang kita namakan enterprise computing. Jadi kita juga sudah mulai melakukan inovasi di bidang server, workstation, kemudian juga virtual desktop infrastruktur. Jadi ini perangkat-perangkat yang bisa dipakai oleh sekolah untuk
melakukan tercentralize ya, pembelajaran yang lebih tercentralize dan baik untuk dipakai ya di masing-masing sekolah. Oke, kemudian kita juga masuk ke solution IoT. Kemudian juga kita masuk ke berbagai macam solusi lain. Ini lebih ke digital signage, kios, yang facial recognition ini juga satu hal yang kita bisa pakai juga di sekolah. Dan di tahun 2020 ini kita masuk ke satu solusi yang kita namakan cyber security. Jadi cyber security ini sekarang ini menjadi satu yang sangat penting ya. Karena kita melihat dari pandemi ini banyak organisasi termasuk sekolah, universitas mengadopsikan belajar dari rumah atau bekerja dari rumah ya untuk guru. Nah, mereka mengimplementasikan sistem informasi teknologi yang baru, cloud-based, tool untuk kolaborasi, remote access, penggunaan device-device pribadi untuk kerja, tapi tanpa mempersiapkan cyber security yang baik. Nah, ini bisa menjadi celah resiko di mana bisa terjadi data kebocoran. Data kita dicuri, mungkin data sekolah, ya, data murid-murid, orang tua itu bisa bocor. Kemudian juga bisa aja misalnya website sekolah di-hack. Jadi ini sangat penting sekali, makanya Acer di tahun ini memberikan satu solusi cyber untuk sekolah-sekolah. Kita bisa memberikan bantuan kepada sekolah ya, bagaimana menjaga supaya aset digital pihak sekolah ini aman, tidak bocor ataupun tidak bisa dicuri. Nah, kemudian juga tahun ini juga kami melihat ya bagaimana situasi pandemik yang cukup meresahkan ini, Acer mengeluarkan juga produk yang kita bilang epidemic prevention solution. Jadi ini satu solusi di mana misalnya pihak sekolah udah mulai mau buka lagi nih new normal, kita menyediakan kayak kamera itu yang bisa mendeteksi suhu tubuh, juga mengenali wajah dari si siswanya, sekaligus semacam kayak absensi. Oh, si A suhunya sekian, si B suhunya sekian, dan itu kita bisa record. Dan ini bisa menjadi data yang baik dan mencegah ya terjadinya penyebaran pandemik yang lebih ini ya di sekolah lah. Nah, itu beberapa solusi yang Acer punya saat ini. Dan Acer juga menyediakan saat ini, mulai hari ini kita menyediakan satu kesempatan buat para siswa-siswa juga untuk meraih beasiswa nih dari London Metropolitan University. Ini wah, beasiswa menarik nih, untuk bachelor, menarik sekali Pak Riko nih. Bachelor of Business Administration nih, satu kesempatan yang baik ya. Menarik, sangat menarik. Iya, jadi mulai dari periode hari ini sampai 15 Juli, bagi mereka yang membeli produk Acer, mereka punya kesempatan untuk mendapatkan beasiswa ini, belajar dengan beasiswa. Wow, nice Pak. Ya itu apa yang Acer lakukan ya bagi dunia edukasi saat ini. Terima kasih Pak Khairus. Oh, oke, baik. Terima kasih banyak Pak Riko atas pemaparannya. Jadi Acer juga care ya, Acer punya concern yang besar terhadap ya, kita bekerja sama di sini. Acer adalah enabler dari enabler dari jalan keluar ya, kalau kita bilang jalan keluar dari situasi yang ini yang kita alami yang sangat sulit ya. Tapi saya yakin juga kita bisa bersama-sama saling sharing. Mungkin kalau ada teman-teman attendees yang mau share ya, ada beberapa pertanyaan yang udah masuk. Ini banyak banget. Saya udah sorting. Ada 6 pertanyaan yang udah datang saya dari sekian puluh nih, udah di sort beberapa. Oke, mungkin pertanyaannya akan lebih banyak ke Ibu Wita ya, karena ini mostly arahnya ke psikolog. Tapi kalau nanti dari Pak Riko atau dari Mami Nitnot mau menambahkan, monggo dipersilahkan. Oke, kita masuk ke sharing session. Kita masuk ke ini ya, sesi tanya jawab diskusi ya. Oke, kita mulai. Oke, ada pertanyaan pertama. Oke, pertama ini dari Ibu Muti Casnawati. Oke, untuk Ibu Wita, belajar di rumah membuat anak saya bergantung pada gadget. Oke,
bagaimana cara mengatasinya ketika nanti situasinya udah balik normal. Jadi mungkin beliau berkhawatirkan nanti kalau udah kebablasan keterusan gitu. Jadi seolah-olah boleh gitu. Jadi memang agak dilema ya. Dulu kita Ya. punya isu Ya. jangan deket-deket gadget. Sekarang ya udah belajar pakai gadget gitu. Jadi ya. Oke, itu pertanyaan untuk Ibu Wita. Oke. Silakan. Oke. Langsung dijawab ya nih ya. Boleh, Oke, boleh. terima kasih Mas Hairus. Terima kasih Bu Muti atas pertanyaannya. Ini mungkin kita perlu lihat dulu anaknya usia berapa, gitu ya. Oke. Jadi kalau kita paham aspek perkembangan tadi, kebutuhan perkembangan dia juga orang tua bisa memahami. Kalau dia sudah masuk usia remaja gitu ya, atau dia udah punya teman di luar yang selama ini di sekolah gitu ya, yang selama ini sudah bisa berteman, mungkin kebutuhannya sebetulnya itu. Tapi di sisi lain memang bisa jadi anak-anak yang lebih muda yang kalau tadi orang tua tadinya menahan-nahan gitu ya, ternyata sekarang justru itu adalah tools atau alat untuk pembelajaran. Nah, kekhawatiran, nah ini nomor satu, khawatirnya orang tua itu biasanya yang harus di-handle dulu. Karena itu mirroring ke anak, nular gitu ya kalau kita khawatir. Nah, supaya kita nggak khawatir gimana? Ajak anak untuk berkomunikasi. Sebetulnya kebutuhan anak ini terhadap gadget itu apa saja sih gitu ya? Selain untuk urusan sekolah, apalagi yang dia buka? Kita harus kenal apa yang dia buka ya Bapak Ibu, YouTube kah, game kah gitu ya. Jadi isi yang dia buka itu apa itu kalau bisa kita kenalin. Makanya ada yang kalau baru kenal sosmed, ibunya ikutan bikin akun sosmed, kenapa? Soalnya anak saya baru buka Instagram, jadi mamanya juga ikutan buka Instagram gitu. Ya, supaya bisa saling follow, jadi saling kontrol di situ. Nah, kekhawatiran kita terhadap tadi terjadinya supaya nggak terjadi adiksi gitu ya, itu yang perlu kita bicara terbuka saja sama anak. Ya. Kalau anaknya lebih muda, mungkin kita bisa buat aturan disiplin kapan makainya, kemudian apa yang dilihat. Kalau perlu dampingi anak itu ketika membuka gadgetnya, karena ini saya juga lihat dari beberapa riset di Amerika gitu ya. Saya lupa, beberapa institusi mengatakan ini sekarang kan memang ada batasan usia ya. Kalau sampai anak umur 2 tahun tuh kalau bisa no gadget at all. Jadi boleh dikenalin, tapi juga waktu screen time-nya itu terbatas. Sekarang masalahnya dengan situasi seperti ini, mau nggak mau kan paparan terhadap gadget makin banyak. Maka perlu didampingi supaya anak paham, oh saya melihat ini nih maksudnya apa. Jadi bukan what-nya, tapi who, dengan siapa anak itu menjadi penting. Jadi ini mudah-mudahan bisa mengurangi kekhawatiran kita ya. Kekhawatiran kita tuh bisa jadi karena mungkin kita punya ekspektasi, disiplinnya terganggu, gitu ya. Harusnya mandi jam berapa, makan jam berapa, jadi tertunda gitu karena keasikan. Nah, orang tua tentu saja harus menerapkan disiplin yang bisa dibicarakan dengan anak supaya anak juga paham kenapa orang tua kok punya ekspektasi seperti ini. Apa positif negatifnya kalau saya harus mengurangi waktu gadget saya. Itu yang harus kita dengar dari anak-anak kita. Mungkin itu jawabannya Mas Hairus. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan Bu Muti ya. Iya, oke. Bu Muti mudah-mudahan terjawab. Pak Riko mungkin atau Memintot mau nambahin? Kalau enggak saya lanjut pertanyaan kedua ya. Oke. Oke. Boleh ada sih, Pak. Gimana? Mungkin Silakan. Bu Muti bisa ini juga. Jadi kayak kita bicara dengan anak kita seperti teman. Jadi kayak saling pengertian gitu. Mau kamu apa? Mau mama begini loh. Jadi kayak bareng-bareng kita ngomongin. Jadi dia juga, oh mama maunya ini. Jadi kayak lebih smooth gitu loh, Ibu Muti. Jadi anak kita juga ngerti kita maunya gimana. Jangan mengganggu waktu kamu yang ini gitu. Jadi win-win solution. Oke. Cakep nih Mami ini. Ya, ini belajar dari Ibu. Belajar dari presentasi Ibu tadi. Oke. Kita run through ke pertanyaan kedua. Ini total udah ada 8 ya Bu ya. Oke. Mudah-mudahan terjawab semua ini ya. Berarti ya semoga terjawab semua ya. Oke. Mungkin kalau nggak semuanya nanti saya akan lempar ke 3 panelis. Coba kita run through satu-satu ya. Oke. Next
question, pertanyaan kedua dari Ibu Elizabeth. Kembali ini untuk Bu Wita. Corona ini membuat panik secara emosional. Bagaimana bagaimana tips mengembalikan emosi dan perilaku anak seperti sedia kala, karena kan berubah nih. Yang Ya. jadinya kalau putra saya aja jadi sering begini kan gitu. Kalau saya orang tuanya deketin katanya udah kerung nih. Jadi dia kayak gini. Dia depan laptop dia bilang ini, "Abang lagi buka apa?" Gini gitu kan gitu loh. Jangan Kayak ganggu kayak gitu. Iya. Cara nanyanya Mukanya udah gitu ya. Nah, mungkin ya apa mungkin ada cara nanya yang keliru, mungkin bisa dijawab Ibu Wita. Iya, bagaimana? Oke. Mm-mm. Nomor satu, kita lihat diri kita sendiri dulu. Jangan-jangan sebetulnya yang stres itu kita. Yang Benar panik. Bu, iya. benar Bu. Nah, anaknya umur berapa? Dia Benar. oke corona, yeay belajar di rumah gitu ya, senang. Tapi kenapa bapak ibu saya, mami papi saya stres ya? Saya kok jadi lebih galak ya di rumah gitu ya? Nomor satu yang dilihat kitanya dulu. Jangan-jangan ada sesuatu dengan kepanikannya ada di kita. Nah itu. Betul. Nah, kalau kita lebih tenang, lebih paham itu tadi nomor satu saya sarankan adalah mindset kita untuk melihat pandemik ini bukan sesuatu yang membuat panik, tapi in a positive way kita harus melihat ini sebagai ini challenge, ini tantangan ini. Ya. Tantangan ini gimana caranya saya bisa menaklukkan tantangan ini? Bukan terus, waduh, ini tantangan, saya takut dengan tantangan ini. Rasa takut, rasa panik, itu semuanya negative feeling yang bisa mungkin justru menurunkan imun tubuh kita kan, gitu ya. Betul. Tapi kalau kita melihat dari sisi angle yang satu lagi, oke, ini challenge, berarti saya harus ngajarin anak cuci tangan waktu itu ya, harus mulai higienis gitu. Jadi mindset berpikir kita pun juga harus dilihat secara positif dulu. Itu kita akan lebih enak ngobrolnya sama anak. Anak tahu kalau ibunya tenang, ayahnya tenang ketika bicara dengan dia. Dia bisa rasa ya gitu. Bisa rasa. Tadi Mas Khairus nanya ke anaknya, "Ayo, Abang buka apa?" Itu cara tadi harus Abang seru banget ya mainnya. Mungkin itu kan informasi yang mau diambil kan sama, tapi cara bertanyanya berbeda itu beda. Penyampaian gitu ya. Apalagi saya juga nanyanya, "Buka apa, Bang?" Gitu. Mimik wajahnya juga serem gitu ya Mas Khairus ya. Mungkin saya harus banyak-banyak smile gitu ya. Pak, bisa Pak. Tapi nggak harus jadi gini, anak juga harus belajar lihat emosi kita. Ada kalanya papa lagi lelah nih, ayah lagi capek. Mereka harus tahu. Saya punya anak satu, anak saya special needs. Maunya banyak belajar, ketika waktu udah saya lelah, saya harus bilang ke dia, "Ibu sudah capek, boleh istirahat, kasih waktu ibu 30 menit dulu, nanti kita akan lihat sama-sama, baca buku sama-sama." Jadi anak juga belajar, ayah saya lagi lelah, mama saya lagi lelah. Perlu gitu. waktu ya, betul-betul. Ya, supaya mereka juga belajar gitu, memahami kita juga punya kebutuhan gitu. Kalau bebannya semua ada di orang tua lelah. Ya, Mami. Benar, Bu. Tahu aja Ibu. Iya. Gitu mungkin Mas Khairus jawaban untuk Ibu siapa tadi? Saya lupa. Elizabeth. Elizabeth ya. Mudah-mudahan jadi nggak parno ya, santai aja deh gitu. Iya, betul. Oke, terima kasih Bu. Semoga atau ada lagi? Ada lagi yang mau disampaikan? Ada satu Pak. Untuk Ibu Elizabeth, mungkin masukan dariku itu, jadi kalau saya yang ke anak-anak sih ya, kan pertamanya kita takut gitu kan sama corona, belum tahu apa gitu kan. Tapi setelah kita udah dapat informasi, kita tahu mesti gimana, saya ke anak itu lebih kayak, Abigail, Axel, mama sayang loh sama kamu. Jadi aku lebih kayak meluk gitu, kayak kita kasih lihat ungkapan kasih sayang kita, maksudnya ayo kita bareng-bareng di sini. Mama pun juga bisa emosi loh. Jadi kayak kita kasih tahu mereka. Jadi kalau misalkan nanti mama marah atau apa, kamu ini ya maklum. Jadi kayak kita bareng-bareng gitu. Kita bisa memposisikan diri jadi si kecil, dan si kecil kita ngobrol biar kamu juga harus maklumin mama ya, mama juga manusia nih gitu. Jadi teman. Jadi sama-sama mengerti gitu ya, karena kan lagi begini di rumah semua gitu.
Yap, 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 Semoga yap. bisa Oke, oke. membantu Ibu. Iya. Oke, makasih. Iya. Oke, tadi saya dengar tadi saya dengar dari Bu Ita bahwa anak Ibu ada special needs ya. Ya. Ini saya tertarik tanyakan pertanyaan selanjutnya. Ini terkait Oke. dari Pak Dede Hidayat. Ah, Saya memiliki anak didik ABK, anak berkebutuhan khusus. Ibunya itu ibu si anak ini menghubungi saya karena anaknya sudah merengek, nggak ngerti mau balik lagi ke Oh. sekolah. Oke, bagaimana cara yang tepat untuk menyemangati si anak berkebutuhan khusus ini untuk sekolah online? Ini jadi saya berpikir gini, anak yang normal saja itu Iya. Yes. demikian challenging-nya. Ternyata ada yang dengan Betul. special needs. Ibu mengalami Oke. itu. Boleh di-share, Bu? Boleh sekali. Sekarang saya sharing jadi parent nih ya. Iya. Tapi Pak Dede Iya, tadi ini berarti juga siswanya sebagai ya. parent juga. Oh. Ya, Iya, tadi pertanyaan betul, dari Pak Dede betul. berarti ada Siswa. siswanya yang ABK, Betul. kemudian orang tuanya yang menyampaikan ke Pak Dede bahwa wah anak ini udah pengen sekolah gitu ya. Iya. Nah, ini harus dilihat dulu ABK-nya apa. Oke. Gitu ya, karena berkebutuhan khusus itu macam-macam gitu ya. Kalau anak saya kebetulan dia spektrum autism, anak saya gitu. Nah, apa namanya, anak-anak punya tadi balik lagi ke kebutuhan dia. Mungkin bisa jadi dia nggak siap dengan metode belajar yang harus online. Nah, bisa jadi mungkin karena biasanya sepemahaman saya di sekolah yang sekolah inklusi gitu, itu memberikan sedikit treatment yang berbeda untuk anak-anak ABK. Jadi seperti misalnya gini, targetnya pelajaran standarnya misalnya dari 10 kalau anak yang tipikal itu 10 gitu ya, sementara anak berkebutuhan khusus karena kebutuhannya agak berbeda, mungkin dia tinggi di pelajaran yang lain, tapi untuk pelajaran tertentu dia boleh lebih standarnya diturunkan dari standar yang anak tipikal gitu ya. Ini spesial sama tipikal gitu. Nah, jadi kalau mungkin tadi Pak Dede case-nya adalah mungkin bisa bicara dengan ibunya, pressure, mungkin anak ini pressure dengan tuntutan belajar yang dia harus melihat online. Nah, mungkin screen time-nya dikurangin deh. Jadi memberikan aktivitasnya lebih banyak yang interaktif. Jadi agak dikurangin online-nya. Jadi mungkin instruksi aja, tapi nanti di rumah bisa melakukan, nggak harus melihat ke layar terus. Kita aja orang tua capek ya melihat ke layar betul. 1 jam gitu, nanti capek gitu. Apalagi anak-anak. Cuma anak-anak nggak bisa bilang, dia keluarnya dalam bentuk ekspresi emosi yang bermacam-macam, rewel, nangis, itu sebenarnya bentuk dari stres yang dialami oleh anak. Gitu. Jadi mungkin yang bisa dipertimbangkan, mungkin Pak Dede bisa diskusi dengan orang tuanya, kira-kira metode belajar yang seperti apa, sehingga sebagai pendidik kita juga bisa mengira-ira selama situasi ini, apa yang bisa istilahnya bisa diadaptasi sedikit buat anak-anak ABK. Gitu. Oke. Dan sharing sedikit Mas Khairus, memang sama lah ya stresnya gitu ya. Saya juga bukan pendidik yang baik gitu ya. Saya panggil shadow teacher anak saya ke rumah. Shadow teacher apa itu shadow teacher? Jadi jadi kalau di sekolah inklusi itu kan ada memang guru kelas, tapi untuk anak berkebutuhan khusus itu dia harus didampingi oleh guru pendamping, shadow teacher namanya. Dia yang menerjemahkan instruksi dari guru ke bahasanya anak ABK. Oke. Nah, jadi selama pandemik ini ya saya ekstra effort untuk dengan segala protap dan protokoler kesehatan, guru shadow teacher-nya yang kami undang ke rumah untuk mendampingi anak saya selama learning session gitu. Oh, oke. Itu mungkin juga bisa ya. jadi tips ya buat Pak Dede untuk bisa mendampingi ke rumah ya, Iya, datang ke rumah. visit Nggak ya. harus setiap hari ya, nggak harus setiap hari, Oke. tapi mungkin pada saat tertentu dibutuhkan saja gitu. Gitu. Oke. Grafiknya nanti lihat ya mood-nya dalam seminggu seperti apa, nanti ada visit dari shadow teacher tadi itu ya. Iya, karena tetap orang tua juga harus bertanggung jawab ya supaya nggak tergantung juga dengan pihak sekolah gitu. Oke. Harus ya.
Baik, terima kasih, Ibu Ita atas Sama-sama, Mas jawabannya. Garis. Oke, ini, pertanyaan ini yang, selanjutnya dari Ibu Diah Saptarining Tias. Saya lihat pertanyaan ini mungkin lebih ke Pak Riko kali ya, karena, Oke. dia bertanya seperti ini, bagaimana mengatur screen time berdasarkan usia anak? Mungkin screen time di sini bisa, lebih ke, Pak Riko mungkin lebih ke nanti, solusi cara teknologi screen time. Karena screen time kan kita melihat screen ya, Betul. apakah ada tips seperti layar monitor seperti apa, terus kemudian tingkat bitrate apa segala macam seperti apa. Lalu juga, pastinya nanti, dari Bu Wita juga screen time secara psikologinya ya, screen time seperti apa. Oke, mungkin Pak Riko bisa sharing Pak, screen Iya. time dari sisi teknologi yang baik seperti apa Pak? Ya, screen time ini pertama ya ada aplikasi yang bisa membatasi ya berapa lama kita pakai anak kita lah ya memakai satu komputer lah. Jadi bisa misalnya hanya 1 jam ditinggal oleh orang tuanya. Nah, itu 1 jam komputernya bisa misalnya mati lah. Iya. Jadi kita nggak perlu terus-terusan melihat mengontrol anak kita ya, tapi kita kasih timer istilahnya. Oke. Berapa lama Itu komputer atau gadget kita. aplikasi free yang bisa didapat Pak ya, atau aplikasi khusus? Iya free sih, free. Kita bisa lihat, bisa cari lah sebenarnya di internet. Oke. Kemudian kalau dari tadi kan kita bicara, karena kita banyak sekali nih ya berjam-jam di komputer baik orang tua maupun anak-anak. Nah, memang secara teknologi sendiri Acer mengeluarkan satu teknologi yang kita namakan blue light shield. Itu jadi komputer itu kan ada emisi sinar biru ya, yang bisa membuat mata lelah. Nah, dengan solusi ini sinar birunya itu dikurangi. Jadi memberi dampak mata tidak terlalu lelah lah. Tentu ya kalau makin panjang, kalau panjang sekali ya tetap lah ya. Tapi itu bisa mengurangi efek kelelahan pada mata kalau melihat komputer dalam jangka waktu yang lebih lama lah. Nah ini membantu juga untuk mencegah kerusakan mata. Nah itu yang salah satu teknologi yang kami kembangkan lah. Oke, itu sih dari sisi nempel di toolsnya atau gimana Pak? Iya, itu secara software. Jadi secara software di laptopnya kita bisa setting. Turn on blue light shield. Nah, itu kita akan melihat ada perbedaan dari layar yang tadinya mungkin lebih biru. Nah, ini menjadi lebih agak kuning. Oke. Nah, itu penting tuh. Acer udah siap tuh. Iya, ada itu. Nanti saya langsung search nih, penting nih buat saya. Iya, dicatat ini Bu. Sekarang ini kan kalau Bapak Ibu lihat juga banyak di optik dijual kacamata yang untuk kacamata buat komputer. Untuk komputer. Nah, itu sebenarnya untuk mengurangi sinar biru pakai kacamata tersebut. Oke. Itu salah satu opsi juga. Oke, itu screen time. Thank you. Terima kasih Pak Riko. Dari sisi teknologi ya, itu mengatur screen time dengan menggunakan aplikasi dan ada alat khusus ya. Kok dari secara psikologi dilihat jauh dari sisi psikologi bagaimana Bu Wita? Screen time ini aturnya? Ini saya ada referensi dari WHO gitu ya. Dia memberikan rekomendasi sebetulnya tentang screen time. Jadi untuk anak-anak dari usia baru lahir gitu ya, jadi sampai 2 tahun itu memang tidak direkomendasikan untuk melihat layar. Screen time ini termasuk lihat handphone ya. Kadang-kadang saya suka sedih gitu ya, di mall tuh ngelihat biar anaknya anteng dikasih tab gitu, bapak ibunya lagi antri makanan gitu ya di meja. Nah itu melihat padahal sampai usia 2 tahun rekomendasinya tidak disarankan. Itu cara tercepat buat bikin anak-anak jadi enggak nangis ya. Saya juga ngalami itu. Pengalaman pribadi ini Bu. Seperti ya kadang-kadang orang tua agak kurang sabar kan gitu kan ya. Iya, karena nggak pernah ada kata terlambat untuk mempelajari gadget buat anak. Mereka itu digital native loh. Cepet banget belajarnya. Setuju, gitu ya. Nggak usah terlalu dini memperkenalkan mereka begitu ini gitu. Namanya juga smartphone misalnya gitu. Lebih smart dari yang make gitu kadang-kadang gitu. Kemudian begitu anak usia 3 sampai 5 tahun itu kurang lebih 1 jam boleh. Tapi nggak terus-menerus ya. Jadi boleh lihat TV nanti sebentar 15 menit terus nanti boleh lihat YouTube misalnya atau gitu. Jadi dalam 1 hari. 1 jam ya. Dan disarankan
Ya, 1 jam, 24 jam ya, dan disarankan sebelum tidur paling enggak 1 jam itu udah enggak Nggak lihat sama layar. sekali. Oh, Iya, Ya. oke. Baik, 1 baik. jam semua. Jangan-jangan meninabobokannya dengan gadget sebagai pengganti buku, wah gawat itu, Gawat. gitu. Apalagi tadi ada radiasi itu ya, Pak Riko Ya. 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 Jadi buat ini jadi mungkin mengganggu berangkat tidurnya jadi lama, jadi nggak cepet pules gitu. Ya, betul. Nah, school age jadi mulai anak masuk umur 6 sampai 12 jadi anak SD lah kurang lebih itu 2 jam. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi kebayang sekarang anak-anak ketika harus belajar dari rumah itu kalau di sekolah anak saya itu dia juga nggak lama-lama. Tadi Mami Nirma Ya. juga sharing ya, paling 30 menit. Udah setelah itu mereka mengerjakan tugas offline. Oke. Betul. Online itu hanya sebentar, paling Sebentar. 15 menit morning meeting gitu ya, pertemuan Ya. pagi setelah itu mengerjakan. Ya. Jadi total tuh 2 jam. Itu nanti udah dengan TV, udah dengan main game gitu. Nah, setelah dewasa sebetulnya rekomendasinya sih 2 jam ya, tapi apa daya ya, macam kita ini kerjanya udah bahkan kita berkomunikasi, memfasilitasi semuanya virtual nih gitu. Betul. Ya. Oke. Kurang lebih itu Pak Mas Virus Iya, jawaban oke. saya. Terima kasih Ibu Wita. Oke, Ibu Ya. Dia semoga menjawab ya dari pertanyaannya. Oke, kita ada pertanyaan selanjutnya. Ini ada satu lagi untuk Pak Riko dan mungkin ada 2 sampai 3 lagi untuk Ibu Wita. Oke, saya lanjut ke ini dari Pak Iwan. Oke, terkait dari waktu belajar yang tadi Ibu Wita sampaikan. Di sekolah belajar rata-rata hingga 7 jam ini ya tulisannya ya. Oke. 2 jam sampai mungkin 7 jam ya. Oke. Bagaimana sementara kan kalau di online kan bobotnya jauh berkurang ya. Oke, bagaimana menyeimbangkan pelajaran di sekolah yang seperti normalnya selama itu dan di rumah agar kemampuannya nggak menurun. Ini lebih ke khawatir beliau. Kalau di sekolah full pack waktunya 7 jam, lalu kemudian di rumah dengan kondisi harus batasi screen time dan juga harus berjaga-jaga dari situasi radiasi komputer. Bagaimana menyeimbangkan agar kemampuannya tidak menurun? Boleh mungkin Ibu Wita gimana? Oke, ini menarik ya, betul. 7 jam itu anak ada di sekolah itu dari berangkat masuk gitu ya sampai 7 jam. Tapi kalau kita perhatikan sebenarnya di sekolah itu apakah 7 jam itu benar-benar dia mendengarkan guru? Enggak kan? Enggak. Ada istirahat, ada mungkin jalan ke kantin beli makanan, apa makan gitu. Ada waktu-waktu breaknya. Jadi total belajar itu berapa jam dan ada kegiatan-kegiatan yang pakai fisik, harus jalan ke ruang mana, misalnya ke ruang musik atau belajar ini. Mungkin untuk sekolah-sekolah tertentu ada waktu ibadah gitu ya. Itu mereka bergerak, nggak duduk diam seperti ini. Dan ini yang menjadi tantangan ketika harus belajar dari rumah. Mungkin juga ya itunya nggak ada. Jadi bayangannya 7 jam tuh harus di depan laptop kah? Enggak juga gitu. Ingat tadi screen time ya. Saya rasa sekolah-sekolah juga cukup paham kok memberikan tugas nanti dikerjakan offline kemudian diserahkan ke gurunya, dikirim lagi gitu. Nah, tadi mungkin yang ini jadi ada kekhawatiran gitu ya, kemampuannya menurun. Nah, ini kekhawatiran itu adalah mengkhawatirkan sesuatu yang belum terjadi, belum tentu loh. Siapa tahu anak-anak kita itu lagi tadi kalau Pak Riko sampaikan ada skill lain yang terdevelop yang tidak kita antisipasi. Saya suka sekali Pak Riko bicara 4C tadi. Itu kalau di sekolah offline bisa jadi tidak terlalu jadi perhatian karena akademik gitu. Tapi ini ada skill yang akhirnya terbentuk yang makanya tadi saya bilang generasi yang ada di terkena pandemi Covid ini adalah generasi yang luar biasa. Gitu. Karena dia belajar agak out of the box gitu ya dari yang biasa yang mungkin selama kita dari lahir sampai sekarang cara belajarnya kita kurang lebih sama nih kita orang tua sampai sekarang tiba-tiba ada situasi seperti ini yang berbeda kita orang tua shocking aja dengan situasi ini karena punya ekspektasi yang seperti kita harapkan jadi no worries
7 jam nggak harus 7 jam dipenuhi 7 jamnya, tapi sebetulnya apa sih pembelajaran hari itu yang diperoleh anak. Kalau perlu orang tua di akhir hari ngobrol, "Hari ini Ya. belajar apa, Nak?" Ya. Oke, screen time-nya cuma Iya, sebentar iya. atau belajar apa. Jadi kayak ada waktu refleksi gitu ya, ngobrol gitu. Take away hari ini apa, Nak? Gitu. Jadi anak juga tetap merasa diperhatikan gitu, nggak harus 7 jam. Kalau perlu harus istirahat, makan, ini ya kasih kesempatan itu, bukan berarti dia harus duduk manis tegak di depan laptop gitu atau komputer. Jangan-jangan tadi buka game gitu ya, buka yang lain-lain gitu. Mungkin itu komen saya. Oke. Terima kasih Bu Ita, menarik sekali. Sama-sama. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Semoga yang tadi terjawab ya Pak Iwan ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Ibu Retno. Oke, mungkin ini bisa juga ke Mami Nitnot dan bisa juga ke Ibu Wita. Anak saya lebih mendengarkan apa yang diajari guru di sekolah. Sedangkan di pandemi ini orang tua tuh wajib turun tangan kan mengajarkan. Bagaimana meyakinkan orang tua, bagaimana meyakinkan anak bahwa orang tua juga bisa menolong dong dalam mengajar gitu. Oke. Mungkin mau sharing Mami Nitnot? Apa yang dilakukan Mami Nitnot meyakinkan anak-anaknya bahwa saya sebenarnya juga bisa bantu mengajar nih gitu. Apakah pernah mengalami hal seperti itu? Ini pertanyaannya gampang-gampang susah nih, Pak. Itu memang jadi apa ya? Pertamanya kan kita yang shock, kita yang nggak siap, anak-anak juga nggak siap. Jadi memang pernah juga tuh seperti itu, ibaratnya habis mereka selesai, terus kita kan nanti belajarin ulang lagi kan. "Oh ya ini gini gini nih, Mama kata guru begini." "Oh oke." Nah, terkadang tuh ada yang memang benar, tapi ada yang kita musti, jelasin the whole, baru nanti si anak bisa mengerti, "Oh maksud mama begini, iya Ebi mungkin kalau bahasa gurumu begini, tapi mungkin maksud kita sama, tapi cara penyampaiannya beda, tapi maksudnya baik," gitu loh. Jadi terkadang, anak kita musti apa ya, saling bisa menyampaikan dengan baik gitu. Jadi, karena kan si kecil juga dia sama guru kan juga ketemunya kan hanya by Zoom online atau enggak by Google kan. Jadi, untuk kalau dia masih nanya lagi, apalagi, nah itu tantangan sebagai kita sih sebagai orang tua terkadang. Jadi kitanya juga belajar lagi ya Bapak Ibu, tapi, balik lagi, itu gimana ya, ya itu sih yang masih menjadi ini juga nih, Bu Wita coba. Jadi tantangan ya buat Mami Nitnot Iya, ya? jadi tantangan, betul. Mami-mami semua ini, Bu. Iya. Ya. Oke. Mungkin kalau dari sisi psikologi bagaimana Bu Wita? Oke. Nah. Ini bisa jadi gini, Bu Retno tadi ya, gitu ya. Berarti, itu tadi mungkin salah satu, statement saya, dia tidak melihat ibu sebagai guru kan, memang bukan guru gitu ya, gitu. Terus gimana ya kok lebih percaya sama gurunya? Nah mungkin salah satu tips yang bisa, dilakukan oleh orang tua adalah, tetap punya komunikasi Ya. atau berkolaborasi dengan guru sekolah. Karena kadang-kadang, setuju ada materi yang kita nggak paham. Bahkan cara matematika aja, saya belajar dulu dengan anak saya cara belajar matematikanya itu udah beda. Nah, berarti kan saya Ya, harus, betul. bertanya gitu ya, gitu. Jadi memang stay connected dengan guru dan, cukup bisa, meminta masukan kalau memang ada hal-hal yang memang kita tidak paham. Tuh, dan saya juga, kalau dari pengalaman pribadi nggak mau jadi superwoman juga ya, gitu. Oke, nggak bisa ya, oke, Betul. boleh nggak kita besok tanya ke guru? Jadi anak juga tahu bahwa kita nggak bisa jawab semuanya gitu ya, tapi anak jadi punya skill untuk berani bertanya kepada gurunya. Dengan cara harus, texting. Biasanya kalau di sekolah kan bisa langsung tanya atau untuk anak yang pasif, gurunya yang proaktif ngelihat, "Kamu udah bisa sampai ini enggak?" Ini justru membangun inisiatif anak untuk dia bisa, mengajukan pertanyaan ke guru dengan cara berbeda berkomunikasinya. Gitu. Benar. Jadi, kurang lebih seperti itu. Jadi kita juga harus, punya,
koneksi atau hubungan yang tetap intens dengan Ya. sekolah karena supaya tetap sesuai dengan ekspektasi target pembelajaran anaknya gitu. Oke, oke. Biasa Baik. by WA sih, Ibu. Ya, ya, Jadi kita juga konsultasi sama si, guru kan, jadi nanya ya. juga gitu. Jadi memang Itu guru-guru komunikasinya harus itu ya, harus Iya, intens. melibatkan by banyak pihak WA. ya dan Iya. intens juga Ya, ya. Ya, guru-guru betul. juga stres kok saya rasa. Bener, Ya. Bu. Saya bisa merasakan ini kalau aduh orang tuanya yang ini lagi sibuk kan orang tua juga punya kerjaan masing-masing gitu ya di Ya, rumah betul. gitu. Ya, Benar. Iya. jadi Dan komunikasi yang sebagian guru juga adalah orang tua juga. nah, Iya. iya, double Betul, deh Pak. PR-nya. Iya, double, bener. Betul. Dan mereka anaknya banyak kan, ada 24, ada lebih dari 20 Siswanya ya. siswanya. Baik. Terima kasih Bu Wita dan Maminito. Iya, Oke, saya terima lanjut ke pertanyaan Kasih, selanjutnya. Pak. Ini dari Pak Dede Hidayat. Mungkin pertanyaan kedua ya. Tapi Oke. ini sepertinya lebih ke Pak Riko ya. Ini teknis nih. Untuk Pak Riko, Pak, laptop seperti apa sih yang baik untuk pembelajaran mandiri? Karena kita juga kan baru mulai COVID ini kan ada nggak semua orang sudah punya gadget. Kan? Ada yang suddenly harus terpaksa investasi beli, yang sudah ada. Ya. Ada juga yang punya kantor ayahnya, punya kantor harus berbagi. Sementara ini juga ada masalah juga nih. Akun orang tua belum dibedain dengan akun anak, jadi dia login pakai akun orang tua. Oke. They might see yang mereka nggak perlu lihat kan gitu. Nah, ini tips-tips seperti ini mungkin bisa share dari sisi teknologi, Pak. Laptop seperti apa sih yang baik dan tepat untuk pembelajaran mandiri gitu, Pak, atau komputernya atau seperti apa? Mungkin boleh dijawab, Pak Riko. Iya, baik. Jadi laptop memang sebenarnya perangkat yang paling ideal lah ya kalau kita bandingkan dengan smartphone untuk pembelajaran ya, karena smartphone ini terlalu kecil nih layarnya. Tapi laptop satu ya mudah dibawa-bawa, mungkin kita bisa cari ruang yang lebih sunyi di rumah, ruang yang pencahayaannya lebih baik, mungkin ruang juga yang dimana koneksi internetnya lebih bagus juga gitu ya. Nah, laptop umumnya yang sekarang ini sudah cukup bagus lah untuk mengakses pembelajaran jarak jauh ya. Jadi untuk misalnya mengikuti pembelajaran dari sekolah atau menjalankan program-program software edukasi dari sekolah. Jadi terutama biasa kita lihat dari sisi prosesornya. Prosesornya sekarang rata-rata yang beredar tentu sudah memadai lah untuk pembelajaran online. Kemudian kedua dari sisi memorinya, kalau kita bilang memorinya ya minimal 4 GB memori, kemudian hard disknya minimal 500 GB supaya bisa menyimpan data-data yang mencukupi ya untuk kebutuhan pembelajaran ini. Kemudian juga wireless umumnya ya hampir semua sekarang semua laptop mempunyai wireless ya. Jadi bisa terhubunglah dengan broadband internet yang kita punya. Atau kalau misalnya kita tidak punya broadband internet dengan 4G ataupun 3G, nah itu tentu harus menggunakan tethering nih ke smartphone kita. Smartphone kita yang terhubung ke internet dari laptop kita tethering ke smartphone tadi. Nah itu dari teknologi wireless jadi tentu berkembang terus, jadi semakin lama semakin baik. Sekarang ini yang seperti Acer miliki juga teknologi wireless yang terakhir bahkan yang kita namakan Wi-Fi 6 itu secara kecepatan juga bisa sampai 6 kali lebih baik dibandingkan standar yang lama. Nah ini juga pengaruh ya untuk smoothnya pembelajaran dari rumah karena wireless ini kan sangat penting sekali ya untuk transmisi data. Nah, kemudian juga dari tadi sisi layar, saya sudah ceritakan mengenai yang blue light itu. Tentu satu lagi juga yang penting sound system-nya. Mikrofonnya harus yang baik, atau kita pakai headset yang baik, karena supaya jelas ya, waktu kita misalnya bertatap muka online, secara online dengan guru, dengan teman-teman yang ada di sekolah, teman-teman lain yang ada di rumah, nah itu bisa kedengaran dengan jelas, speakernya, mic-nya. Nah itu yang saya sarankan lah untuk perangkat laptop yang dipakai untuk belajar di rumah. Nah sisi koneksi juga penting nih, mungkin sedikit saya membahas, karena banyak orang juga yang mungkin nggak punya broadband ya, jadi harus menggunakan 3G, 4G. Nah ini juga harus hati-hati nih, karena
pembelajaran kayak semacam Zoom ini lumayan mengkonsumsi data yang cukup besar. Jadi 1 jam misalnya kita video conference, itu kurang lebih bisa 1 giga data yang dipakai. Jadi kalau kita punya 4G, kuotanya 3 giga misalnya, nah 1 giga itu udah habis. Dalam waktu 1 jam saja. Dalam satu jam sudah habis 1 giga untuk conference, misalnya dengan guru, dengan teman-teman yang lain. Jadi itu makanya harus diperhatikan. Misalnya kita memilih tentu dari provider yang baik, dan yang harganya terjangkau, disesuaikan dengan kebutuhan kita. Oh, misalnya sekolah, Zoom meeting-nya seminggu 2 kali, nah itu kita harus udah perkirakan minimal 2 giga kita harus siapkan data untuk 4G-nya. Karena dia mengkonsumsi banyak bandwidth ya Pak ya? Betul. 1 jam itu bisa mengkonsumsi 1 gigabyte data. Oke. Baik. Untuk menghemat sebenarnya bisa, kalau misalnya lagi nggak bicara atau apa ya, matikan misalnya ya, kita matikan videonya atau mute dulu waktu guru berbicara ya. Ya, itu bisa diatur lah. Tips ya. Untuk menghemat. Oke, baik. Terima kasih Pak Riko. Semoga terjawab. Ini sepertinya mau minute note disconnect. Mungkin kita akan coba untuk connect lagi. Oke, sambil nunggu minute note connect lagi. Ini kita udah sampai ke pertanyaan terakhir. Setelah ini kita coba wrap up dari apa yang kita diskusikan pada kesempatan hari ini. Oke, pertanyaan terakhir. Ini mungkin lebih ke Bu Wita dari Pak Kamaludin. Pertanyaannya gini, bagaimana pola asuh yang tepat di tengah keluarga besar? Jadi ini lebih di keluarga besar ya. Kadang kita sudah mencontohkan yang baik, tapi dari keluarga yang lain seperti pamannya malah ada yang memberi contoh yang kurang baik. Mungkin ini beliau sepertinya tinggal di keluarga bersama-sama, dari orang tuanya udah memberi contoh yang baik, ternyata dari yang lain seperti itu. Apakah ada tips dari kondisi seperti ini, Bu Wita? Oke, terima kasih. Dengan Pak siapa tadi? Pak Kamaludin. Pak Kamaludin. Terima kasih Pak Kamaludin pertanyaannya. Ini seringkali ditanyakan gitu ya, karena ini terkait dengan nilai-nilai yang diajarkan ke anak kita. Orang tua maunya seperti ini, tapi karena ada extended family ya, keluarga lain, paman, bibi, atau mungkin kakek nenek yang juga merasa punya peran penting terhadap anak tersebut, jadi ikut masuk ke dalam pola pengasuhan anak-anak kita. Nah, ini memang satu tantangan, tapi tidak selalu tidak menguntungkan. Karena baru tadi pagi saya dengar sebuah sharing cerita, ada keberhasilan seorang anak itu justru dia sukses karena dibesarkan oleh lingkup keluarga besarnya. Orang tuanya ada, tapi harus bekerja gitu ya. Tapi justru support dari keluarga, tante, paman, nenek, kakeknya itu juga supporting gitu. Mungkin yang bisa diperhatikan kalau soal perbedaan value pasti gitu ya, tapi sebagai orang tua, sesibuk apapun kita, sempatkan waktu untuk memiliki komunikasi dan lebih dalam interaksi yang cukup attach dengan anak kita. Gitu ya. Ini kebetulan pas banget pertanyaannya Pak Kamal, Mas Khairus, kebetulan saya 2 tahun yang lalu itu bikin penelitian tentang bagaimana interaksi yang efektif antara orang tua dengan anak. Nah, itu ada 4 hal yang tadi mungkin sekilas saya sempat sebutkan, dalam berinteraksi supaya punya meaning, punya makna ketika kita bicara dengan anak kita. Itu ada 4 aspek yang harus diperhatikan. Pertama, tadi showing affection, kehangatan ya. Kehangatan tuh nggak cuma elus-elus fisiknya gitu ya, sayang-sayang gitu, tapi juga ekspresi intonasi suara gitu ya. Itu masuk ke dalam aspek interaksi yang dibutuhkan supaya kita punya kedekatan yang kuat dengan anak kita. Yang kedua adalah encouragement, memberikan dorongan yang positif, tidak harus membantu anak kita ketika sedikit-sedikit, mama bukain botol misalnya, seperti itu kan hal-hal yang simple, tapi kalau bisa di encourage, coba kamu yang buka, mama yang akan perhatikan, atau saya akan support kalau dia memang sudah kewalahan. Itu encouragement. Kemudian yang ketiga itu ada responsiveness. Responsiveness ini itu tadi yang kayak kalau kita harus memberikan respon yang positif dan
apa ya, meng-encourage anak gitu. Tadi kalau kita sedang lelah, anak harus tahu kalau kita sedang lelah. Sampaikan saja, saya sedang lelah. Responnya nanti kita akan jadi kita nggak harus selalu ceria juga di depan anak gitu ya, karena kita nggak punya sebagai manusia kita juga nggak selalu punya energi prima gitu ya, apalagi kita punya tugas lain gitu. Yang terakhir teaching, ini pengajaran. Nah, pengajaran nilai, bukan pengajaran kayak di sekolah ya, tapi pengajaran nilai, pengajaran tentang hal-hal yang mengasah pemikirannya dia, itu ada di teaching ini. Nah, 4 aspek ini yang dalam sebuah interaksi antara orang tua dengan anak itu yang perlu kita maintain, kita jaga supaya kedekatan orang tua ini, bisa ibu bisa ayah ya, itu tetap connected gitu sama anaknya gitu. Jadi walaupun dia ada kakek, ada nenek, ada paman, bibi gitu ya, tapi tetap punya special relationship lah, khusus lah kalau sama orang tua itu gitu. Mungkin itu yang bisa bantu jawab. Nanti kalau ada kesempatan lain mungkin saya bisa share boleh Ibu. yang lebih detail nih. Iya, gitu. aduh seru banget nih ya. Responnya banyak banget. Ini pertanyaannya terus masuk nih. Tapi kita punya keterbatasan waktu untuk teman-teman. Untuk teman-teman di luar sana, kami mohon maaf jika belum bisa menjawab pertanyaan seluruhnya. Oh, udah balik lagi ya, Mami Netot. Iya. Infonya ini mati lampu. Iya. Mati lampu. Oke. Maaf ya Bapak Ibu semua. Oh, jadi nggak apa-apa, udah connect ya. Udah Oke, connect lagi. baik, terima kasih. Oke, saya mau wrap up dari hasil diskusi kita pada kesempatan kali ini. Tapi mungkin sebelum wrap up, kita pengen denger nih, ada beberapa pertanyaan kan yang belum terjawab. Masih banyak pertanyaan belum terjawab. Mungkin kita bisa dengar dari Ibu Wita, Bu, mungkin 1 atau 2 kalimat sebagai penutup terkait diskusi hari ini. Ada mungkin yang tadi belum sempat saya tanyakan, yang belum sempat Ibu sampaikan. Jika ada, mungkin bisa disampaikan 1-2 kalimat keseluruhan. Seperti apa sih summary-nya dari sisi Ibu? Mungkin bisa share, Bu. Oke, mungkin kalau mohon izin ini ya, mensummary-kan gitu ya. Kalau dari saya lebih begini, dalam konteks kita mendukung atau membantu anak-anak kita menghadapi situasi yang semua serba tidak pasti ini, mulailah dari diri kita dulu. Kita juga panik kok, apalagi anak kita. Jadi kalau kita bisa tenang, itu akan menular ke anak kita. Jadi nomor 1 memang balik ke diri kita dulu. Kita harus tetap waspada, tapi juga nggak terlalu panik sendiri. Cari informasi yang sesuai dengan kebutuhan kita. Nggak semua yang masuk dari sosmed itu kita baca. Kalau saya sekarang itu tawaran ikut webinar banyak sekali, tawaran tentang informasi tentang kesehatan banyak sekali. Cari dari sumber yang resmi supaya kita juga tetap protect diri kita dengan informasi yang memang sesuai dengan kemampuan kita untuk memahaminya, dan juga selalu cari informasi dari sumber yang terpercaya. Hoax itu di mana-mana, itu kadang-kadang yang bikin tambahan stres sendiri. Mungkin itu. Jadi mulai dari orang tua itu yang akan memberikan positive vibes gitu untuk anak-anak kita. Kurang lebih seperti itu, Mas Khairus. Oke, terima kasih Ibu Wita. Oke, saya coba akan wrap up hasil diskusi pada kesempatan pagi hari ini. Tapi sebelum itu saya mau infokan bahwa kita akan selesai jam 11.30. Jadi sebelum itu sebelum saya wrap up, kita akan berikan polling. Polling ini untuk para teman-teman audiens. Polling sebentar lagi akan tampil di layar. Silahkan diisi dalam 1-2 menit ke depan. Oke, saya coba akan wrap up diskusi pada kesempatan hari ini.